Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, siapa yang tidak mengenal Imam Ghazali? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Orang barat mengenalnya sebagai seorang filosof dan teolog muslim asal Persia. Orang barat memanggilnya Al-Ghazal. Manhajnya Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Akidah Asy'ariyah seperti yang banyak dianut di Indonesia, Al-Asy'ari. Dan walaupun hafal ribuan hadis, beliau tidak mau mendirikan mazhab sendiri. Beliau memilih untuk bermazhab Syafi'i, persis seperti mayoritas muslim di Indonesia. Beliau anak orang miskin. Ayahnya mencari nafkah sebagai pemintal bulu kambing, tapi memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang yang alim dan soleh. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah mengabulkan. Anaknya, yaitu Al-Ghazali, mendapat gelar kehormatan dari ulama sedunia sebagai Hujjatul Islam, bukti Islam, orang yang memperbarui, mengecas keimanan setiap muslim, bagaikan mencarger imannya orang muslim supaya benar-benar jadi orang Islam yang tidak asal menghujat. Ia mengimbangi ajaran filsafat orang kafir dengan ajaran filsafat yang islami melalui kitab karangannya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tidak terpengaruh dengan politik kekhalifahan Abbasiyah yang gila-gila jabatan. Imam Al-Ghazali jika berdebat menggunakan argumentasi, bukan nafsu dan ambisi. Untuk menuntut ilmu, Imam Ghazali sampai 10 tahun bepergian melalang buana mencari ilmu, bukan mencari kemewahan dunia. Ayahnya meninggal sewaktu Al-Ghazali masih kecil, dan ayahnya adalah seorang yang buta huruf. Tapi Al-Ghazali mahir bahasa Arab dan fasih bahasa Parsi. Menguasai perbandingan 4 mazhab, tidak cuma mazhab Syafi'i. Ia sampai dilantik sebagai mahaguru alias profesor di Universitas Nizamiyah, kota Baghdad. Buku karangannya yang terkenal antara lain Ihya Ulumuddin, Bidayah Al-Hidayah, Arisalah Al-Laduniyah, juga Tahaful Al-Falasifah. Di saat orang lain sibuk dengan ilmu kalam, Al-Ghazali menjawab semua ilmu kalam dengan kitabnya Al-Munqidh Minal Jalalah. Kebenaran yang perlu dicari adalah kebenaran mutlak yang hanya datang dari Allah. Al-Ghazali sempat merasakan hidup sebagai orang yang kaya raya, sebagai seorang profesor. Kemudian ia memilih menjalani hidup yang tenang dengan ilmu tasawuf. Karyanya diakui lebih unggul daripada karya Ibnu Sina dan Al-Farabi yang cenderung terpengaruh pemikiran orang barat. Seorang cendekiawan Islam, yaitu Imam Nawawi, sampai berkata, seandainya kitab-kitab ilmu agama Islam itu hilang, yang ada cuma kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, maka itu sudah cukup menggantikan semua kitab-kitab ilmu yang hilang itu. Imam Ghazali lahir sekitar tahun 1058. Wafat pada sekitar tahun 1111. Bagaimana Imam Ghazali bisa menjadi orang yang mudah memahami ilmu pengetahuan, padahal berasal dari keluarga yang buta huruf? Bagaimana Imam Ghazali sampai bisa menjadi orang yang kaya raya, hidup mewah sebagai tokoh tertinggi di suatu universitas, padahal jabatan itu datang sendiri tanpa dimintanya? Dalam kitab
Munjarobatut Dairobi halaman 85 ada tercantum beberapa wirid yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga di dalam kehidupannya ia mendapatkan futuhah dan barokah, keterbukaan dalam cakrawala ilmu pengetahuan, dan kenikmatan yang terus bertambah dalam kehidupan. Itu adalah hasil dari wirid yang diamalkan, imbalan dari Allah. Imam Al-Ghazali berkata, saya mendapatkan futuh atau terbukanya ilmu-ilmu serta hikmah dan kebarokahan dalam hidup disebabkan beberapa wirid, yaitu di setiap hari Jumat mengucapkan kalimat Ya Allah sebanyak 1000 kali. Di setiap hari Sabtu mengucapkan kalimat La ilaha illallah 1000 kali. Di setiap hari Ahad mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Di setiap hari Senin mengucapkan La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. Di setiap hari Selasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Di sini Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan lapat bacaan salawatnya bagaimana. Yang penting bersalawat 1000 kali. Di setiap hari Rabu beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali. Juga tidak disebutkan bagaimana bacaan istighfarnya, tapi kemungkinan adalah astagfirullahaladzim, diucapkan sebanyak 1000 kali. Di setiap hari Kamis mengucapkan Subhanallahil azimi wa bihamdihi sebanyak 1000 kali. Inilah wirid harian Imam Al-Ghazali. Dengan wirid-wirid tersebut Imam Ghazali meraih futuh serta barokah dalam hidupnya. Jelas bagi kita bahwa pada setiap hari Imam Al-Ghazali memiliki bacaan zikir wirid yang rutin beliau lakukan di setiap harinya. Bagus dibaca sekaligus sekali duduk. Boleh setiap usai sholat fardu 5 waktu 200 kali. 200 kali 5 sholat berarti 1000. Istiqomah selalu diamalkan oleh Imam Ghazali. Jumat Ya Allah. Sabtu La ilaha illallah. Ahad Ya Hayyu Ya Qayyum. Senin La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selasa bersalawat kepada Nabi. Rabu beristighfar. Kamis Subhanallahil azimi wa bihamdi. Masing-masing 1000 kali. Jangan kurang dari 1000 kali dalam satu hari itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.